Halo Vincent, Halo Kak, hai selamat sore. Kedengeran suaranya? kedengeran ya? Kedengeran ya. Nah, Ya. sebentar. Apa kabar Vincent? Baik, ya. Kabar baik ya? Hmm. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sip, sebentar. Kamu udah makan siang kah? Udah ya. Udah. Tadi makan siang sama apa? Tadi kayak telur gitu. Makan siang sama telur. Sekolah apa? Apa lagi Di libur? sekolah, Hari sekolah. sekolah. Oke, sip. Sip. Vincent, salam kenal ya. Jadi untuk hari ini tutornya akan sama Kak Daud ya. Udah diinfoin sama Kak Alex ya. Ya. Kak Alexnya hari ini unfortunately sakit. Jadi diganti dulu sama Kak Daud untuk kelas hari ini aja. Dan untuk Hmm. kelas hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro tahun kedua. Dan masuk ke dalam materi yang ke-17 ya. Nah, kita akan lanjutin dari pekan yang lalu. Nah, masih ingat gak Vincent, pekan lalu itu kita belajar apa? Machine learning. Belajar machine learning. Udah sampai mana berarti sama Kak Alex kemarin? Udah sampai presentasi sih. Presentasi ya. Kemarin Iya. proyeknya berarti bikin. Bikin apa? Yang mesin buat prediksi kalau bakal apa usernya bakal beli beli produknya atau enggak. Nah, usernya bakal beli produknya atau enggak. Oke, which is great. Ada pertanyaan dulu nggak dari machine learning tadi? Enggak sih. Secara semodul kemarin. Enggak sih. Nggak ada ya? Oke, so kalau nggak ada pertanyaan, all clear, kita akan masuk ke dalam 3D games. Ya, jadi kita akan masuk bagaimana caranya untuk membuat game 3D. 3D, D-nya itu apa sih, Vincent? Dimensi. Dimensi, betul. Kenapa dia spesial dibanding sama dua dimensi? Bedanya apa ya? Kalau 3D bisa geraknya kiri kanan, atas bawah, maju mundur. Tuh. Maju mundur, pintar. Kalau dua dimensi? Dimensi cuma depan belakang kiri kanan. Yes, ya. Depan belakang, kiri kanan, atau atas bawah, kanan kiri gitu ya. Hmm. Pintar. Nah, jadi contoh game tiga dimensi, kamu pernah main game tiga dimensi nggak? Pernah, pernah sih. Pernah? Apa contohnya tuh? Em, Minecraft tuh. Minecraft, yes. Ya. Ya, eh, itu adalah salah satu contohnya ya di dalam game tiga dimensi. Nah, kita juga akan coba belajar gimana caranya membuat game yang kayak Minecraft ya. Jadi kamu nggak ngebikin di dalam Minecraftnya, tapi ngebikin yang mirip kayak Minecraft ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan coba belajar gimana cara membuat yang namanya game tiga dimensi. Dan betul, tadi yang udah Vincent bilang, tiga dimensi itu artinya game yang bisa maju mundur gitu. Nah, hari ini kamu akan belajar yang namanya ada sumbu Z. Biasanya kan kalau dua dimensi dia X sama Y, toh kanan kiri atas bawah. Nah, sekarang kamu bisa depan belakang di sumbu Z ini ya. Nah, em, apa yang nanti akan Vincent gunakan ya untuk membuat game tiga dimensi ini? Sorry, ini mulutnya Kadot agak ketutup ya ngomongnya. Bisa cabut Hai. giginya deh. Di sini nih. Jadi agak agak jeding sedikit. Tahu jeding nggak? Gak apa ya? Jeding itu apa ya? Hmm, lebam. Oh, Ah, oke. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau oke. misalnya mau bikin game tiga dimensi, kamu pakai from direct showbase showbase diimport showbase ya. Jadi itu adalah Panda 3D ya. Meskipun namanya bukan Panda 3D, tapi ini berasal dari Panda 3D library. Oke. Ketika pengen ngebikin aplikasinya cukup pakai showbase aja ya. Nah, terus gimana caranya buat ngebikin satu aplikasi toh? Ya udah, kamu ntar tinggal diimport aja. Habis itu kita ngebikin kelas game showbase-nya ya. Dan untuk ngejalaninnya pakai Rana ya, gitu. Tempat kamu hujan terus nggak? Ya hujan. Oh. Hujan terus ya sehari ini ya. Tinggal Iya, di mana, hari Vincent? di Jakarta, Bagian? bagian barat. Oh, bagian barat. Sama ini di selatan juga. Di Setiabudi nggak beres-beres hujannya. Banjir nggak sampai situ? Tempatku aku sih nggak banjir. Tempatmu nggak banjir ya? Oke, puji Tuhan. Di depan Kadot agak banjir. Jadi, karena emang dari pagi, dari subuh malah.
Iya. Jam 5 tujuannya nggak beres-beres. Nah, nanti ketika pengen ngebikin aplikasinya kan udah beres tuh. Kamu nanti tinggal ngebikin load modelnya. Jadi nanti ada model yang namanya environment. Kamu nanti tinggal load pakai loadernya. Habis itu ketika di load, ntar akan muncul di dalam si gamenya ya atau ya si aplikasinya gitu. Nah, caranya jangan lupa di render dulu ketika kamu udah load supaya dia nampil. Hasilnya kayak gimana? Nanti muncul kayak gini. Nah, cuman ini tidak menarik tampilannya ya karena dia terlalu ngezoom. Artinya perlu disetting. Ada position, terus ada koordinatnya, sama scale juga bisa kamu rubah ya. Nah, gimana caranya untuk merubah point of view? Itu bisa pakai set move. Ya nanti pandangan kameranya berubah juga ya. Kalau misalnya dari yang lanjutan kode tadi, kamu scale-nya 0,1, positionnya kita mundurin, habis itu kita bikin koordinatnya apa? Kameranya menghadap ke depan gitu, tetap. Nah, much better ya. Dia akan lebih mengecil, pandangannya jadi lebih lebar. Oke, nanti juga kita belajar gimana caranya menggunakan tekstur ya. Ada pertanyaan dulu, Vincent? Enggak sih, gimana? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, biasanya kalau kamu waktu praktek, itu kodenya, cara kamu nulis kodenya gimana? Em, Nulis Atau copy kodenya paste? diketik. Oh, kayak aku biasanya dibantu gitu sama kakaknya. Hmm. Ah, oke, di layarnya kamu gitu ya. Iya, Nunjukin di. kodenya apa. Nah, Ah, oke, oke. Sip, sip, sip. Sama berarti. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan bagian satu, kita coba kerjain latihannya dulu di VS Code-nya ya. Boleh di share screen. Punya Algo kan yang VS Code-nya ya? punya ya. Nah, Hmm. Oke, saya share screen. hmm, Masih ingat gak akunnya? masih. Nah, berarti nomor 17 betul. Bagian satu ya. Yes. Nah, oke, coba baca dulu soalnya ya. Soalnya mana ya? Soalnya di samping kanan ini. Nah, berarti kita mau nampilin ini ya, pemandangan yang kayak tadi. Ya, Ya. berarti bagaimana cara langkah pertamanya? Tar- Wait ya. Hmm, Berarti pertama kita import dulu yang tadi ya. Importnya adalah si Showbase-nya ya. Nah, importnya di Showbase, kemudian nanti kita tinggal bikin si kelasnya. Ya. Ini harus diinstal dulu nggak? Nah, ya Showcase. betul. Coba di play dulu, lihat. Udah ada belum? Kalau Ini belum ada, belum. kita pip install. Nah, berarti betul. Kita pip install dulu. Nama library-nya adalah Panda 3D. Hmm. Kalau environment ini emang udah dari sananya ya? Jadi once kamu install atau import, dia udah ada juga.
gitu. Oh, Meskipun kamu nggak punya folder models, iya. ya. Nah, Udah kah? stuck dia. Hmm, coba. Ah, udah bisa. Ya udah. Udah. Oke. Terus kalau udah berarti kita tinggal bikin kelasnya ya. Oh belum, itu masih jalan. Ya. Ah, ada. Oke. Nah, berarti gimana cara ngebikin kelasnya? Kita ngebikin kelas game, habis itu kita load Setelah modelnya. Ya, gak apa-apa. Itu loadernya ada. Kenapa ya ada garis bawahnya? Tapi udah bener sih. iya. Gak apa lanjut dulu. Oke. Nah, coba di play. Lihat itu ada error gak? Oke, oke ya. Nah, berarti untuk menjalankannya kita tinggal bikin objek lalu kita run. Ya, objeknya bikin game aja Oh, lalu di run. ini di Itu mana dihapus Pak? Ini spasinya. Dia objeknya. mepet kiri di Oh, luar mepet kelasnya. kiri. Nah, coba di play. Share screen-nya boleh semula ya. Oh, Soalnya nanti ada apa? Ada window yang kebentuk. iya ada. Ah, Nah, ya kayak gitu. Coba di-review dulu kodenya. Ini juga mau dicek-cek dulu juga bisa ya. Tuh, jadi sebenarnya modelnya emang luas ya. kalau set pos ini posisi kita di apa? Itu saya posisinya meskipun dia segede itu, tapi dia udah langsung disetting untuk ngezoom out, apa ngezoom in. Ya Oh, posisi si pandangan kameranya. Instead of dia di batu, di gunung yang biru itu, ya dia udah iya. disetting. Dia nggak gepeng kan? Gepeng nggak? Gepeng apanya ya? Gepeng itu maksudnya ada belakangnya nggak mereka? Oh, Eh, yang gunung yang biru itu nggak ada belakangnya. iya. Gepeng nggak sih? Gepeng, kamu tahu gepeng nggak? Iya, apa? Flat. Ah, Ah. flat flat. Yang batu itu flat juga nggak? Batu enggak, batunya Nggak. bulat. Boleh. Si gunung birunya doang yang flat ya. Iya. Anyways, boleh di-review kodenya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut yang berikutnya ya. Oke sih, kayak aja. Nah. Udah ya. Kayak kalau udah, boleh checklist, lalu submit ke berikutnya. Oh, eh, Mm-mm. Lanjut, kirim tugas. Nah, iya, kayaknya. ntar ya, lagi loading.
Nomor 2 itu sama kayak nomor satu ya. Bisa kamu Oh, copy. eh, Diklik oh, restricted-nya. Nih, nih. Itu harusnya diklik yes tadi. oh, Trash. Ke algoritmikanya lagi aja. so. Oh, Itu harus diklik trust tadi. iya. Kalau di close nanti dia nggak logout gitu. Ya, 17 ya. 17 bagian satu. Oh iya bro. Hmm. Bagian satu nomor 2. Oh, Itu di closein aja nggak apa-apa. Close. oke. Hmm. Hmm. Oh, ini cuma Nah, masukin. filenya berarti di mana? Filenya lihat nih di sini. Udah ada kok. Oh, udah deh. Oh iya. Oh, ya. Tadi udah di copy yang dari nomor satu atau mau diketik ulang? Oh, ya udah copy aja. Boleh. Kalau gini modelsnya tetap models atau apa ini? Nah, ini berarti kamu tinggal ganti berarti nama filenya ya. Folder ini diganti semua yang di dalam tanda petik. Kamu pilih yang ujungnya EGG ya. Enggak, environment-nya juga dihapus. Semua yang di dalam tanda petik. Nah, kamu tinggal pilih aja file yang mana yang mau di copy. Ini boleh. Terus, Hmm. Ya, enggak slash. Slash itu artinya folder ya. Karena ini kodenya di dalam folder yang sama, jadi kamu nggak usah oh, ada slashnya langsung aja ya. gitu. Langsung nama filenya. Yang EGG-nya jangan lupa dimasukin. Bisa ya? Oke. Ya udah. Hmm. Oke. Yang TIF Oke, itu auto masuk atau nah itu gimana? adalah tekstur ya. Bentar. Kamu boleh ganti ke model yang lain dulu. Oke. Ini kamu Oke. pilih yang mana modelnya? Ini yang fighter. Nah, yang fighter, oke. Nah, jadi kalau misalnya mau yang tekstur, kamu perlu bikin dulu sebuah objeknya kayak gini ya. Kamu taruh di bawah baris itu aja sebelum Jadi, sesudah baris 6, sesudah baris 6. oh, udah bagus. Nah, berarti load tekstur pilih yang di dot tif-nya ya.
Mm-mm. Oke, Golden low texture pack datif ya coba masukin. Nah ya, sebenarnya sama-sama aja ya kalau yang fighter ini ya. ya. Enggak ya, berbeda ya. Enggak sih sama. Coba kalau yang bling sama juga. Sama sih. Iya, nggak beda. Coba kamu kasih EGG-nya coba di yang model sama aja ya. Sama. Kalau yang blim tapi fighter teksturnya yang dikasih. Oh, Nah, oh sebenarnya dari modelnya tuh udah ada teksturnya berarti. iya. Mm-mm. Jadi emang di-combine berarti tujuannya. Oke. Sip. Coba di-review dulu kodenya. Kalau reparent tuh ini apa? Render. Itu ngerender ya. Oh, cuma buat render doang ya? Nggak ada. Ngerender modelnya. Jadi meskipun dia setelah di-render, dia kan sebenarnya butuh butuh model base-nya. Ya, makanya itu perlu di-render dulu baru bisa masukin tekstur. Oke. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Nggak sih. Kalau belum ada boleh capek saja ya. Silakan. Kenapa? Sudah lanjut ya. Nah, nomor berikutnya. Ini di close aja salah satu. Ini nih yang di tengah ini nih, klik kanan. Close. Ini filenya ditutup. Kenapa nih? Coba close terus buka lagi aja. Vincent. Nah, Ini planning. oke. Ini berarti yang masuk ke bagian 2 ya. Ada share screen dulu bentar. Oke, jadi sekarang kita akan coba belajar gimana caranya untuk masukin ke dalam bentuk project ya. Jadi kan kamu udah tahu nih, oh berarti dasarnya itu dia butuh dibikin dulu modelnya, habis itu kita render dan kita ganti tekstur ya. Nah, nanti kamu akan coba ngebuat project planningnya seperti ini, di mana nanti kamu akan punya 3 file ya. File pertama adalah main.py, ini untuk aplikasi utama dari Panda 3D-nya ya, Panda 3D-nya untuk ngebikin si game 3 dimensi tadi. Map Manager ini untuk petanya ya. Peta ini nanti untuk apa berarti kalau peta? Untuk apa Vincent? Kenapa? Untuk Kalau peta ngapain untuk aja apa? tuh? Peta buat melihat kita di mana. Hmm? Peta, peta map gitu kan. Peta atau map? Itu gunanya untuk apa sih peta atau map? Buat ngelihat kita di mana. Oke, betul ya. Tempatnya gitu ya. Kalau Nah, hero, Hero orang ya. nah betul. Jadi nanti kamu akan punya aplikasi utama.
peta sama orang yang bisa kita mainin ya. Jadi real kayak Minecraft gitu ya. Nah, nanti kamu akan coba buat seperti ini. Ada screenshot, Oh, dan bisa dibuka di chat Zoom ya. oke. Nah, berikutnya berarti kita akan coba belajar gimana nih caranya untuk bikin sebuah map itu. Ya, kamu nanti tinggal bikin kelas game, habis itu kita tinggal panggil si map manajernya, dan kita tinggal masukin map manager yang udah dibuat tadi. Ya, untuk ngebikin petanya. Nah, di dalam map manager ada apa aja? Jadi nanti kamu akan belajar untuk ngebikin initnya. Ada start new sama ada add block. Jadi untuk yang init itu adalah tempat kamu punya variabel-variabel mulai dari tekstur, terus kita juga punya warna gitu. Ya, nanti berarti kamu bisa nge-load modelnya, habis itu load teksturnya, dan nanti tinggal dirubah teksturnya. Ini persis kayak yang tadi, ya. Nah, terus untuk tambahannya, kamu bisa ngerubah pakai color. Kira-kira kalau ada warna berarti pakai apa? Warnanya. Nilai warnanya pakai apa kira-kira Oh, menurut kamu? RGB. Hmm? RGB. Yes, RGB, betul ya. Nanti kamu akan menggunakan RGB, di mana rentang nilainya nggak sampai 255 ya, kayak yang Turtle, tapi dia pakai rentang 0 sampai 1 ya. Jadi nanti kekuatannya tergantung sama masing-masing parameter nilai RGB. Plus nanti kamu akan ada A-nya. A ini adalah alpha, ya. Jadi dia yang nentuin mau transparan atau enggak, ya. Jadi ada 4 nanti RGB A gitu ya. Nanti colornya berarti bisa pakai nilai yang tadi. Itu kita taruh semuanya di dalam init. Kemudian nanti kita tinggal masukin yang add blocknya. Nah, add block ini berarti manggil modelnya, habis itu tekstur, posisi, sama warnanya juga. Ya. Nah, nanti kita tinggal panggil aja add blocknya sebagai parameternya mau di mana. Habis itu yang terakhir adalah yang start new, di mana dia bakal ngerender attach new node. Jadi dia akan memulai untuk menjadi sebuah pulaunya gitu atau landnya. Ya. Nah, nanti dia akan reparent to-nya kemana? Ke land yang tadi. Karena dia udah ada wadahnya kan si pulau tadi. Jadi kode tersebut akan membentuk satu balok ini. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau yang tadi set color itu colornya jadi langsung merata gitu. Nah, Ya. betul. Kalau yang untuk saat ini warnanya akan merata. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kamu bisa ngebikin dia relatif ya atau fleksibel. Warnanya pakai looping soalnya nanti. Kalau sekarang masih statis. Nice question, nice catch. Ada lagi? Udah sih. Ya. Udah ya. Kalau udah, tolong dibuat dulu yang mind mapnya. Kamu share screen dulu. Itu udah Kak Daud kirimin screenshotnya ke chat Zoom, bisa dibuka kalau lupa. Dan dibuat sama kayak yang digambar itu ya. Editnya double klik, klik klik. Nah, ya. Nah, untuk ngedit teksnya, terus nanti kalau mau nambah cabang, klik tombol plus. Oke. Kayaknya dia nggak bisa di split deh. Iya, nggak bisa di Bolak-balik aja ya. Atau mau difoto dulu pakai apa boleh. Mau kirimin WhatsApp nggak? nggak tahu lah pakai apa ya, foto aja. Oh ya udah.
Udah, diklik tombol save-nya ya. Iya, Checklist hijaunya nih maksudnya. nggak bisa di. Ya udah, oke. Kalau udah ke nomor 2 aja. Oke, Yang ini nggak usah. Balik lagi ke nomor satu coba. Tadi udah ke save belum? udah centang sih. Ada, save. Ya, back aja ke nomor 3 ya. Nah, berarti kita praktek ya. Hmm. Oke, Nah, berarti kita punya beberapa file ya. Sesuai yang tadi kita rencanain, ada 3 file ya. Langkah pertamanya berarti kita buat dulu yang di sini ya. Caranya gimana? from. Oke, baik. Import dulu. Import dulu. Masih ingat gak? Blok. Apa ya? Namanya mau panjang sih. Nih ya. Iya. Oh, direct. Hmm. Setelah kita import, yes, betul kita bikin kelas game pintar. Isinya Isinya showbiz ya. kita coba pintar. Terus, iya kan kayak gini. Betul, kayak gitu pintar. eh jadi opsinya itu ada dua ya. Ada yang bisa kamu show base gitu atau mau super kayak yang di awal. Dan udah Oh, langsung bikin aja base cam lens ini. Tapi ini oke juga bisa. oh, bedanya apa? Nggak ada beda ya. Ini cara yang lain aja. Oh, Super oke. itu artinya kan super parents ya. Super Ya. parents itu yang dari sini yang turunan. Nggak masih ingat ya. Oh, oke. Ini selfie ada ya? Ada siapa? Itu nggak ada titik dua. Oh, Nah, udah. Terus untuk ngebikin aplikasinya jalan, game run. game run, betul. Tapi dibikin dulu objeknya ya. Oh, Game sama dengan game, baru habis itu di run. oke. Terus baloknya Udah gitu doang. ya, Coba di play udah dulu, gitu. muncul nggak? Belum di render apa-apa. Belum, ini masih kosong doang. Nah Muncul ya, nggak? Harusnya muncul satu aplikasi di bawah. ada muncul. Udah muncul ya. Oke, sip. Kalau udah muncul berarti, nah ya, kayak gitu warna abu ya. Nah, berarti kita bikin map manajernya nih. Caranya berarti gimana? Map manager. Bikin kelas lagi. Di file samping kiri itu ya. Buka dulu file. Oh, ini map manager. Oh, Nah, kalau di map manager, karena dia cuma ngebikin peta, jadi kita nggak perlu ngebikin kelasnya. Ya, bahkan nggak usah diimport juga. oh gitu. Jadi dia beda ya. Hmm. Eh ini kan jadi merah. Iya nih. Nah, ini titik duanya nih. Jadi hapus. Oh, Nah, ini filenya tutup lagi aja. Ke map manager lagi.
Udah nih Terus, ya. Jadi pertama kamu bikin dulu map manajernya kayak gini. Dia akan punya init sama ada start new sama add block ya. kalau kayak gini, kurungnya harus dua ya? Hmm, karena apa? Argumennya itu sebagai tuple. Masih ingat tuple? Iya, Apa itu? list yang nggak bisa diubah. Ah, pinter. Masih molotok ya. Masih ingat. Iya. Nah, terus coba di play lihat ada yang merah nggak? Kayak nggak ada yang merah ya. Nah, kalau udah berarti kita tinggal bikin masing-masing fungsinya. Ada start new sama ada add block ya. Gimana cara ngebikin metodenya? Kamu bikin metode di bawahnya lagi ya. Sejajar sama Oh. definite. Hmm. Kalau yang add blocknya berarti gimana? Eh, Betul. ya, Kita panggil self sama positionnya lagi. Ya. Dah. Nah, coba di play. Error ya. Oke. Ke gamenya coba di play. baik. Nah, masih ada yang belum berubah nih. Gimana caranya biar kita bisa panggil map manajernya tadi? Eh, Panggil map manager, di import dulu. Betul. Caranya? Import. Nah itu, Oke. Atau cara importnya kayak gini ya. Biar dia spesifik nge-import kelasnya. oh, Hmm. Nah, lalu tinggal kita bikin petanya ya. hmm, Berarti di bawah baris 5, kalau bikin self plan yang di oke. bawah sel. Dah, coba di play. Oh, Eh, betul were given. Map manager baris 8 tuh katanya. Map manager baris 8. Oh, add blocknya itu nggak cuma satu ya. Tapi dia ada positionnya juga.
yang di Oh, baris 11. Ini. Karena dia, oh, kalau self itu kan emang udah keharusan. Nah ini karena dia ada masukin angka, harus dibuat wadahnya. oke. Again, nah ya, kita berhasil membuat satu blok. Oke, coba di-review dulu ya kodenya, silakan. Iya. Kalau eh, apa blok gini, apa tekstur sama model gitu punya color defaultnya atau emang punya transparan harusnya? Oh ini, kalau pengen apa setting transparan di sini. Kalau mau setting teksturnya di sini. Enggak ya? Ya dia punya defaultnya. Makanya yang tadi kan, kamu ngerubah yang blim, terus teksturnya pakai yang fighter. Nah ini, ya ini teksturnya bisa kamu rubah. Kalau yang transparannya di sini, yang satu ini nih bisa kamu ganti. Misalnya jadi 0,2 deh, kayak 0,5 boleh. Coba play, berubah deh. Coba Bener. 0,1. Apa karena teksturnya tebel? Gak berubah. Kalau 0, Eh, di game lah teksturnya hapus coba. hapus. Yang enggak, jangan itu. Ya. Yang bentar. Iya itunya. Enggak hapus ya. Kasih tanda pagar aja di depan nih. Oh, Kasih oke. komentar. Nah, Oh ini ya sih. Nah ini ada. nah ya. Cuman kok Nah, agak. Coba kalau satunya gimana? Ini kan 0 ya. Kalau iya, satu. Sama ya. iya nih. Tapi coba kamu ganti. Ada ini deh. Kamu rubah angkanya bukan yang di angka terakhir ya. Misalnya ini jadi 2. Sorry. Ini jadi 0,6 gitu yang ini nih. Heeh. Coba. Yang lainnya juga ganti. Bebas. Oh, Berubah ya. Kenapa yang alfanya nggak berubah? Harusnya itu berubah sih. Kalau menurut materi tadi ya. ya, GBA. Coba. Ada pertanyaan lain? Nggak sih. Ya, oke sih. Belum ada pertanyaan lain? Belum sih. Kalau belum ada boleh checklist dulu aja. Gimana? Oh, checklist itu. Kotaknya checklist ya. Di gede. Hmm. Ada Ya, documentation. diklik yang documentationnya. Cepet ya, Vincent ya. Biasanya kalau sama Kak Alex, kalau ada sisa waktu gini ngapain? Ngebahas soal yang sebelumnya nggak? Betul sih. Biasa di selesai sih. Udah. Oh, biasanya udah selesai juga. Oh ya udah kalau gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Em, oh, kalau tadi yang node itu buat apa ya? Mana? Node. Eh.
yang Node Cepet berarti. ya, cepet banget. Kamu beneran, kamu kelas berapa ya? Kelas 11. Oh, pantas. Oke. Kadang kira masih SMP loh. Dong. Oke. Note ini artinya kamu punya, kan tadi kalau kamu punya sebuah game, itu tuh artinya kamu punya satu tempat dulu. Ya, satu tempat kayak titik di tengahnya gitu di senternya. Kalau di Hmm. turtle kan berarti kamu dari Python startnya atau Python Pro langsung? Langsung Pro. Hmm? Langsung Pro. Python Pro. Oh, langsung Pro. Berarti Pygame ya, gamenya Kayak ya. game. Nah, kalau di Pygame kan dia 00 nih. 00 mulai dari kiri atas nih. Ya, Ya. sama kayak di Panda 3D gitu. Kalau Panda 3D, new node ini artinya kamu bakal ngeciptain titik di tengah gamenya. Dia mulai dari pusatnya. Gitu. Nah, itu bakal jadi land Oh, ya. Nah, itu kenapa kamu lihat di sini dia udah langsung panggil renderannya karena dia bakal pakai yang udah dibuat modelnya sebelumnya gitu ya. Intinya dia ngebikin wadah di tengahnya lah. Ngebikin wadah lah. iya. Nice question. Ada lagi? Udah sih. Udah. Coba saja. Belum ada. Oke, sip, good job. Jadi hari ini udah belajar apa aja, Vincent? Em, bikin apa? Ngerender 3D di Python. Mm-mm. Terus, Terus terus. apa lagi? Itu tuh ada ini loh, ada tekstur yang lain. Coba kamu share sekali lagi deh. Ada tekstur lain nggak sih? Setahu Teks Kak Daud, kalau di bagian pertama ada blok PNG. blok Ada PNG. apa? Ada brick. Ah, Ah, tuh. Kamu coba ganti deh. Berarti yang mana tuh? Kalau misalnya mau ganti tuh. Pintar. Tuh ya. ya. Mau yang diganti jadi wood, jadi stone, stone juga bisa. Oke, jadi kita hari ini udah belajar betul ya. Tadi berarti belajar ngerender. Terus apa lagi? Em, masukin model, Mm-mm, terus masukin tekstur sama warna, mm-mm, terus juga apa? Bikin node tuh sebagai apa? Basis gitu kan. yes, jadi basisnya, jadi base-nya. Lalu, Apa lagi? Udah sih itu. ya, Hmm. oke, save, save, save. Betul ya. Nih ya tuh. Jadi yang tadi pertanyaannya, jadi note itu apa? Nah, note itu pokoknya dia yang jadi dasarnya, ya si panda ini ya. Kalau nggak tahu sih, ada biasanya kalau namanya namanya aneh-aneh kayak pandas gitu ya kan. Kalau pandas kemarin sejarahnya tahu, mungkin dia akan berhubungan dengan panda juga kali ya. Atau penemunya seorang yang sama suka-suka sama-sama suka panda. Anyway, sebelum kelasnya ditutup ada pertanyaan dulu berarti. Enggak sih, cukup. Iya, Gak ada ya. Oke, enggak ada so pertanyaan. good job Vincent. Well done untuk pelajaran hari ini udah selesai untuk game tiga dimensinya. Nanti di pertemuan berikutnya sama Kak Alex itu belajar untuk bikin peta lewat uh, text file. Jadi pastikan hadir di mana kamu nanti akan baca sebuah TXT. Habis itu kita masukin ke dalam sebuah peta ya dari TXT tersebut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih cukupkan. Bye-bye Vincent. Thank you ya. Bye. Ya. Selamat malam.